Halo Sobat Eka Mulia, selamat datang di channel Eka Mulia TV. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video ini bisa bermanfaat lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dengan saya Ibu Nia. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu membuat marker blues sesuai dengan style. Style yang kita tampilkan untuk blues ya, itu modelnya adalah seperti ini. Nah, model yang harus kita pahami, yang mana kita harus paham model sehingga pola yang kita butuhkan itu juga harus kita cek. Yang pertama, kita membutuhkan untuk pola badan depan ya. Untuk style ini ya, kita itu butuh pola badan depan, yang mana pola badan depan ini tidak ada belahan. Kemudian kita membutuhkan pola badan belakang, tidak ada belahan juga, tetapi ada kupnat bagian belakang. Kemudian kita membutuhkan pola lengan ya, lengan licin. Nah, untuk penyelesaian kerung lehernya ini di sini adalah depun. Jadi kita membutuhkan pola depun depan dan pola depun bagian belakang. Nah, setelah pola komplit, nah pola harus sudah di grading apabila memang markernya yang diinginkan itu marker semua size. Kita sudah belajar grading di pertemuan sebelumnya ya. Jadi untuk kesempatan kali ini gradingnya harus sudah kita tampilkan. Jika tidak di grading pun tidak apa-apa, jadi markernya hanya size M saja atau size yang sudah kita buat di sini saja. Jadi hanya satu baju saja. Nah, kalau misalnya gradingnya hanya satu baju ataupun beberapa ukuran baju ya, ada marker S, ada marker M, ada dan lain sebagainya, itu bisa kita setting. Sementara kita belajar untuk semua size dulu ya. Kita tampilkan dulu gradingnya. Grading yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya, itu kita lengkapi dengan depun depan dan belakang. Mengapa depun depan dan belakang tidak ikut kita grading ya? Karena tidak, agar kita lebih mudah terlebih dahulu belajarnya ya. Jadi untuk depunnya kita samakan dulu untuk semua size. Setelah sama, kita harus memberi nama dari masing-masing pola itu sendiri agar nanti di markernya itu bisa muncul. Cara memberi namanya itu untuk pola badan depan, kita lihat di list pattern nih. Kita klik 2 kali. Nah, kita kasih nama badan depan atau body front ya, yang berubah jadi pink ini. Nah, untuk nama badan depan material kopisnya itu cukup 1 kali ya. Kalau 2 kali itu berarti dia nanti ada 2 lembar badan depan, sedangkan ini kan polanya sudah simetri, jadi kita cukup membuatnya 1 lembar, lalu kita tekan apply. Selanjutnya untuk pola badan belakang sama, kita masih membutuhkannya hanya 1 lembar, 1 kopi ya, tidak perlu kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya untuk lengan. Nah, untuk lengan ini harus kita namai lengan atau sleeve ya. Kopinya harus 2. Kenapa? Karena dia lembarannya harus ada untuk lembaran tangan kiri dan ada lembaran untuk tangan kanan ya, seperti itu. Kita apply. Nah, kemudian yang ini adalah depun belakang. Kita kasih nama dulu depun belakang. Material kopinya berapa? 1, karena dia sudah disimetrikan. Ini untuk 1 lembar leher belakang. Apply. Yang terakhir ini ya, ini adalah depun depan. Kopinya juga sama 1, karena hanya untuk leher bagian depan. Lalu kita apply. Terus, nah setelah pola komplit ya, sudah di grading
karena kita nanti markernya akan membuat all size, semua size ya, semua size yang ada. Jadi untuk depun ya, ini karena size nya ada 4 ya, kita nanti membuatnya 4, S, M, L, dan XL ya. Yang depun depan juga sama, kita buatnya 4. Nah, apply, close. Nah, selanjutnya kita save dulu, save ya. Kita keluar dulu, kita mencari tools yang khusus pembuatan marker, yaitu Richbase GMS versi 9 ya. Di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi ini untuk membuat marker. Jadi sebelum membuat marker, polanya harus matang terlebih dahulu, harus komplit. Nah, untuk membuat marker dari pola yang sudah kita buat di Richbase Digital Grading System yang di Richbase DGS itu, kita buka lewat ini file, kita buat new marker dulu ya. Kemudian kita beri nama marker plus. Nah, kemudian kita setting dulu untuk lebar bahannya. Di sini 60 inci atau 150 cm. Ya, kita gunakan yang lebar 150 cm saja. Kemudian untuk length atau panjangnya kita buat 2000 cm atau 2 meter terlebih dahulu, nanti akan dapat menyesuaikan setelah marker terplot. Lalu kita klik OK. Pada select pattern file, kita klik load, kemudian kita pilih file yang akan kita loadingkan. Nah, di sini akan muncul pola-pola yang akan dijadikan marker. Ada pola depun depan, itu ada satu set ya, satu set blues yang terdiri dari depun depan 1 lembar, badan depan 1 lembar, badan belakang 1 lembar, lengan 2 lembar kanan dan kiri ya. Kemudian depun belakang 1 lembar. Di sini ya, di bagian order akan keluar size yang sudah kita grading. Kalau misalnya kita membuatnya hanya size S, berarti nanti akan hanya muncul size S. Atau kalau kita belum membuat grading, maka hanya akan muncul satu size basic saja. Ya. Nah, kita ingin membuat berapa set? Misalnya untuk S kita mau buat 2 set, 3 set, itu juga bisa. Ini sementara kita belajar membuat masing-masing grade size itu 1 set dulu. Klik OK. Lalu klik OK lagi. Nah, nanti akan keluar pola-pola yang siap untuk diplot. Untuk mengeplot pola, catatan penting itu harus diplot pola yang besar dulu. Kenapa? Karena nanti akan lebih memudahkan, efisiensi bahannya itu akan lebih besar. Kalau yang diplot kecil-kecil dulu, nanti akan lebih boros jatuhnya biasanya. Jadi untuk marker itu yang paling penting adalah efisiensi. Di sini nanti akan terbaca total efisiensi yang kita buat berapa. Semakin besar efisiensinya, semakin besar persentase efisiensinya, maka marker itu semakin baik, seperti itu. Oke, kita langsung buat saja. Untuk ngeplot polanya ini langsung kita klik dan kita drop ke bawah ya, kita setting. Nah, untuk dibuat bolak-balik seperti ini tidak apa-apa, karena ini kan masih tergantung kainnya polos atau motif ya. Ini kita untuk kain yang polos bisa dibolak-balik seperti ini untuk arah seratnya. L kemudian atau di
sini kita turunkan dulu untuk pola badan-badannya. Nah, ini pola tidak boleh overlap ya. Jadi overlap atau menumpuk. Nanti kalau menumpuk dia tidak akan berubah warna. Jadi kalau dia sudah berwarna seperti ini ya, maka itu pola berarti sudah bebas atau tidak menumpuk satu sama lain, tidak boleh overlap. Ya, seperti ini. Ini untuk badan. Sekarang kita plot untuk yang lengan. Ini untuk lengan S sudah terplotting. Kemudian untuk ini masih overlap ya, jadi harus kita ubah dulu agar tidak menumpuk seperti itu. Semuanya sudah terplotting untuk lengan. Sekarang tinggal yang depun. Depun kita coba masukkan di sini. Iya, masih muat. Apakah ada yang masih bisa dirubah? Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah 0 semua, berarti pola sudah terplotting. Sekarang kita lihat dari ke 24 pola sudah terplot 24. Kemudian efisiensinya cukup tinggi ya, 78,23%. Jadi kita mengirit bahan sebanyak 78%. Dengan panjang yang dibutuhkan itu 34,7 meter ya, dengan lebar bahan 6. Ya, setelah kita buat marker, sudah kita plot semua ya. Ini kita teliti kembali. Apakah semua sudah terplot? Apakah semua sudah benar letaknya, dan apakah efisiensinya sudah tinggi? Kalau sudah, kita klik file, kemudian save atau save as. Kita beri nama marker